Sejarah hari ini. Sejarah hari ini. Turunnya penetapan pemerintah 1 Juli 1946 mereorganisasi kepolisian menjadi momentum pembentukan Kepolisian Nasional. Awalnya, kepolisian berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Dengan adanya penetapan ini, kepolisian bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli 1946 ini pun kemudian diperingati sebagai hari didirikannya Kepolisian Republik Indonesia atau dikenal dengan nama Hari Bayangkara. Nama Bayangkara diambil dari nama pasukan pengamanan bentukan Pati Gajah Mada yang bertugas melindungi raja dan kerajaan Majapahit. Itulah salah satu peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 1 Juli. Peristiwa lainnya yang pernah terjadi pada 1 Juli kami rangkum dalam sejarah hari ini. 1909, Abdul Rahman Saleh dilahirkan pada 1 Juli 1909 di Jakarta. Setelah memperoleh ijazah dokter, Maman sapaan akrabnya mendalami pengetahuan ilmu faal dan mengembangkannya. Ia juga aktif dalam perkumpulan olahraga terbang dan berhasil memperoleh surat izin terbang. Selain itu, Maman memimpin perkumpulan VORO, yakni Vereniging voor Ooster Radio Omroep, yakni sebuah perkumpulan dalam bidang radio. Dialah yang menyiapkan pemancar siaran Radio Indonesia Merdeka dan menyiarkan berita-berita proklamasi Indonesia hingga ke luar negeri. Dr. Abdul Rahman Saleh juga berperan dalam mendirikan RRI pada 11 September 1945. Setelahnya Abdul Rahman Saleh memasuki Dinas Angkatan Udara dan menjadi Komandan Pangkalan Udara Madiun pada 1946. Ia turut mendirikan Sekolah Teknik Udara dan Sekolah Radio Udara di Malang. Meski sudah di dunia militer, ia tidak melupakan profesinya dan tetap memberikan kuliah pada perguruan tinggi dokter di Klaten, Jawa Tengah. Pada 5 Desember 1958, Universitas Indonesia menetapkan Abdul Rahman Saleh sebagai Bapak Ilmu Faal Indonesia. 1922, jalur kereta api pertama dan terakhir yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di Pulau Sulawesi dioperasikan. Jalur kereta api ini menghubungkan Makassar Takalar sepanjang 47 km. Diketahui pembangunan kereta api ini telah direncanakan sejak abad ke-19. Studi kelayakan pembangunannya sudah dilakukan pada tahun 1915 dengan hasil kurang maksimal sehingga kembali dilanjutkan pada 1917. Rute awal pembangunan kereta api ini adalah Makassar Maros, namun karena situasi ekonomi dan politik saat itu, rutenya berubah menjadi Makassar Takalar. Meski sempat terganggu Perang Dunia Pertama, pembangunan jalur kereta api ini dilanjutkan dalam kurun tahun 1920 hingga 1922 dan berhasil menghubungkan Makassar dengan Takalar. Rute awal kereta ini secara resmi mulai dioperasikan pada tanggal 1 Juli 1922. 1975, penetapan 1 Juli 1590 menjadi Hari Jadi Kota Medan berdasarkan perumusan Pansus Hari Jadi Kota Medan bulan Maret 1975 yang selanjutnya disahkan oleh DPRD Medan. Penetapan ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa Kampung Medan pertama kali didirikan oleh Guru Patimpus. Dalam riwayat Hamparan Perak yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus Sembiring Pelawi, yakni tokoh masyarakat Karo, sebagai orang yang pertama kali membuka desa yang diberi nama Medan. Kata Medan diperkirakan berasal dari kata bahasa Tamil, yakni Maidan atau Maidanam, yang artinya tanah lapang atau tempat yang luas. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Karo tahun 2002 yang ditulis Darwin Prince, kata Medan diartikan sebagai menjadi sehat atau lebih baik. 1991, Pakta Warsawa secara resmi diakhiri dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991.
Pakta Warsawa yang secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama adalah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada 1949. Pembentukan ini dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa, Polandia pada 14 Mei 1955. 1997. Pada 30 Juni tengah malam hingga 1 Juli 1997 terjadi upacara serah terima Hong Kong dari Inggris ke Cina. Serah terima ini menandakan berakhirnya 156 tahun kekuasaan Inggris di wilayah itu. Usai resmi dikembalikan ke Cina, koloni itu menjadi Hong Kong Special Administrative Region di bawah bendera Republik Rakyat Cina. Sebelumnya, Britania Raya mengakuisisi Hong Kong dari Cina pada 1842 ketika Perjanjian Nanking ditandatangani di akhir Perang Candu Pertama, yakni tahun 1839 hingga 1842. Setelah komunis mengambil alih kekuasaan Cina pada 1949, Hong Kong menjadi tempat perlindungan bagi ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari pemerintahan komunis. Sejarah hari ini, sejarah hari ini.